Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putri Maisara di pertemuan ke-12 mata kuliah ekonomi kreatif. Nah, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas kekayaan alam sebagai sumber inspirasi kreatif. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam industri kreatif itu sangat dibutuhkan inspirasi, inovasi di mana akan menghasilkan produk yang kreatif. Nah, dalam sumber inspirasi kreatif ada dua kekayaan yang bisa digunakan, yaitu kekayaan alam dan kekayaan budaya. Nah, secara geografis Indonesia merupakan negara dengan berbagai kepulauan, di mana banyak memiliki pulau dari Sabang sampai Merauke. Dan di sini di kekayaan alam secara darat itu dapat kita ketahui bahwa kekayaan dimiliki secara biotik itu ada komodo, badak bercula 1, cendrawasih, jalak Bali, mangrove, bunga dan lain sebagainya. Dan secara abiotik itu ada hutan, pegunungan, air terjun. Kemudian di lautan itu secara biotik ada penyu hijau, hiu, gurita dan macam-macam ikan. Dan secara abiotiknya ada pasir, cangkang dan bebatuan. Nah, Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya, di mana budaya itu terbentuk karena adanya proses yang panjang melalui interaksi antar suku di Indonesia. Nah, kekayaan budaya. Nah, keragaman ataupun kekayaan budaya Indonesia sangat potensial dan bisa menjadi sumber inspirasi dalam ekonomi kreatif, di mana itu berguna untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, ada beberapa kekayaan budaya. Yang pertama ada bahasa, rumah adat, pakaian adat, kemudian ada tarian dan pertunjukan. Yang kelima ada senjata tradisional, yang keenam lagu daerah, ketujuh upacara adat, dan yang ke-8 alat musik. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama bahasa. Nah, bahasa adalah bahasa yang digunakan sehari-hari di kehidupan masyarakatnya, dan bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa nasional yang diambil dari bahasa Melayu dan bahasa daerah. Nah, Indonesia sekarang memiliki bahasa daerah yang mencapai 746 bahasa di seluruh provinsi Indonesia. Kemudian saya contohkan di sini bahasa seperti ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Minangkabau, Dayak, dan lain sebagainya. Kemudian rumah adat. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki adat yang berbeda antar daerahnya. Nah, perbedaan rumah adat bisa dilihat dari bagaimana bentuknya, kemudian bahan yang digunakan, kemudian bentuk atapnya yang membedakan dengan daerah yang lain, kemudian dinding dan lantainya. Nah, di mana rumah adat itu menyesuaikan dari daerahnya. Misalnya, penggunaan rumah adat dalam bentuk panggung itu digunakan untuk mengantisipasi banjir, dan biasanya ada kegunaannya. Kemudian pakaian adat. Nah, pakaian adat di Indonesia itu pakaian adat di Indonesia berbeda di setiap antar suku dan daerahnya, sehingga dapat dengan mudah dikenali. Misalnya digunakan untuk acara upacara kematian, perkawinan, kelahiran, dan kegiatan ritual yang lain. Misalnya pakaian adat Aceh, adat Jawa, adat Sunda, kemudian Minangkabau ataupun Padang dan lain sebagainya. Dan kemudian ada tarian dan pertunjukan. Nah, jadi berbagai jenis tarian di Indonesia itu menjadi daya tarik pariwisata, di mana tarian itu memiliki makna ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan ataupun simbol tertentu dari setiap pergerakannya. Kemudian tarian juga melambangkan pemujaan ataupun rasa syukur kepada Tuhan, dan biasanya digunakan untuk penyambutan tamu. Kemudian yang kelima adalah senjata tradisional. Nah, senjata tradisional ini biasanya digunakan bebarengan dengan pakaian adat, di mana setiap daerah juga memiliki senjata tradisional yang berbeda-beda. Misalnya kalau di Jawa Tengah itu menggunakan keris, kemudian di Aceh itu rencong dan lain sebagainya. Dan lagu daerah juga berbeda, upacara adat dan alat musik juga berbeda setiap daerahnya. Nah,
Kemudian kekayaan alam sebagai sumber inspirasi. Dilihat dari fashionnya itu biasanya fauna berbentuk batik. Fauna itu berbentuk motif batik. Nah, pada gambar ini teman-teman bisa melihat bahwa di sini motif batiknya itu dalam bentuk burung. Kemudian kriya ataupun bur cendrawasih itu dijadikan sebagai inspirasi pahatan kayu. Kemudian fotografi. Fotografi ini kita bisa lihat dari foto Pantai Losari di mana ada keindahan fotografi di situ. Kemudian yang keempat adalah film. Nah, film 5 cm di Gunung Semeru itu bisa dijadikan sebuah inspirasi, sumber inspirasi kreatif. Kemudian kekayaan budaya sebagai sumber inspirasi kreatif. Contohnya yang pertama itu ada seni pertunjukan di mana ada tari kecak. Tari kecak ini dari Bali. Kemudian arsitektur ada arsitektur rumah joglo dan biasanya ini Jawa Tengah, Solo, Jogja itu menggunakan arsitektur rumah joglo. Kemudian fotografi yaitu pakaian adat Kalimantan Timur ataupun disebut dengan adat Dayak. Kemudian ada film yaitu film The Rapid 2 yang menggunakan kerambit Minangkabau. Nah, kemudian bagaimana golongan industri kreatif? Jadi sebenarnya industri kreatif itu ada 16 subsektor. Yang pertama, kelompok industri publikasi dan presentasi melalui media atau yang disebut dengan media publishing dan presence. Nah, kelompok ini terdiri dari penerbitan dan periklanan. Dan ini sudah masuk ke dalam 2 subsektor. Kemudian ada kelompok industri dengan kandungan budaya yang disampaikan melalui media elektronik ataupun electronic media presentation with cultural content. Nah, kelompok ini terdiri dari film, animasi dan video, televisi dan radio dan fotografi, dan di sini masuk ke dalam 3 subsektor ekonomi kreatif. Kemudian kelompok selanjutnya adalah kelompok industri dengan kandungan budaya yang ditampilkan ke publik baik secara langsung maupun lewat media elektronik ataupun cultural presentation. Nah, kelompok ini terdiri dari kuliner, musik, dan seni pertunjukan, dan ini juga masuk ke dalam 3 subsektor. Dan yang keempat ada kelompok industri yang padat kandungan seni dan budaya ataupun art and culture intensive. Nah, kelompok ini terdiri dari kriya dan seni rupa, dan dia merupakan 2 subsektor dari industri kreatif. Dan yang kelima ada kelompok industri desain. Nah, kelompok ini terdiri dari desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, dan arsitektur. Dan ini masuk ke dalam 5 subsektor. Dan yang terakhir ada kelompok industri kreatif dengan muatan teknologi ataupun creativity with technology, di mana kelompok ini terdiri dari aplikasi, kemudian pengembangan pemainan. Nah, dan ini juga masuk ke dalam 1 subsektor. Jadi, kalau ditotalkan dia ada 16 subsektor dari industri kreatif, mulai dari kelompok pertama sampai kelompok ke-6. Nah, kemudian dari kelompok tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif. Yang pertama ada pembajakan, kedua pendanaan, dan yang ketiga adalah peningkatan keterampilan. Nah, yang pertama adalah pembajakan. Nah, pembajakan seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini Indonesia masih sangat cukup rendah terkait dengan kesadaran hak cipta, di mana hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus-kasus pembajakan hak cipta ataupun plagiat yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya plagiat musik, kemudian plagiat ya semua yang bisa diplagiatkan, dan yang paling gencar itu adalah plagiat musik. Dan perlu adanya ekstra perhatian dan kerjasama dari pemerintah, swasta hingga pelaku ekonomi kreatif, dan masalah hak cipta bukanlah masalah yang sepele yang bisa diselesaikan oleh satu pihak. Jadi ini juga akan menjadi kendala yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif. Yang kedua adalah pendanaan, di mana industri kreatif ini memiliki industri kerajinan hingga industri kreatif ini kan bergerak dari industri kerajinan hingga sektor pariwisata yang masih meyakini adalah kendala pada pengembangannya adalah salah satunya adalah pendanaan, di mana dari UMKM-nya itu memiliki kesulitan akses kredit yang menghambat
modal yang mereka butuhkan untuk melakukan industri kreatif untuk pelaku industri kreatif. Dan yang ketiga adalah peningkatan keterampilan. Nah, karena jarangnya ada training di mana akan meningkatkan keterampilan. Kemudian juga keseringan itu UMKM itu jarang mengetahui cara pembuatan laporan yang baik dan benar itu bagaimana, dan itu dibutuhkan peningkatan keterampilan, dan itu masih minim dan masih menjadi kendala yang dihadapi oleh para pelaku industri kreatif. Oke, teman-teman, untuk materi minggu ini hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan bagi teman-teman yang lain silakan bertanya di LMS terkait dengan materi hari ini, yaitu sumber inspirasi industri kreatif. Dan saya ucapkan terima kasih, dan ingat teman-teman, di sini salah satu visi STI Surakarta adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pemanfaatan teknologi informasi bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif di tingkat nasional serta berkarakter entrepreneur. Jadi teman-teman silahkan diasah jiwa-jiwa kreatifnya sehingga bisa berkontribusi terhadap pemerintah juga di bidang industri kreatif. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.